Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Al-Ustadz Abdullah Nasir Hulwan. Sebelumnya mari kita mulai dulu bersama-sama dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan bagikan layarnya. Semoga bisa dibaca oleh semuanya. Ya. Kita bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. وظلت الأجيال المسلمة. وظلت artinya meneruskan. Al-ajyal al-muslimah. Jadi generasi-generasi muslim, generasi-generasi Islam tetap meneruskan apa yang sudah mereka dapatkan dari generasi sebelumnya, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in yang sudah kita bacakan sebelumnya. Abara al-quruna, mereka menempuh dalam waktu yang berabad-abad lamanya. Tastaqi min ma'ini fadailihim. Selama itu pula mereka mereka mereguk, meminum min ma'ini fadailihim, dari mata air kemuliaan mereka, fadailihim, kemuliaan mereka para sahabat. Jadi generasi muslim selanjutnya itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh generasi terdahulu selama berabad-abad lamanya, di mana mereka selama menjalani itu mereguk dari mata airnya kemuliaan para sahabat. Artinya mengikuti jejak mereka. Wa tastadhi'u binuri makarimihim. Kemudian mereka tastadhi'u itu mencari cahaya, mencari penerangan. Menerangi jalan mereka dengan binuri makarimihim, dengan cahaya kemuliaan para sahabat itu. Wa tanhaju fit tarbiyati nahjahum. Tanhaju, ini kemarin kita bicara tentang manhaj, ya. Mereka berjalan, maksudnya melakukan at-tarbiyah, melakukan pendidikan, melaksanakan pendidikan, ya, proses pendidikan itu nahjahum, sesuai dengan manhaj yang sudah dijalani oleh para sahabat dan para tabi'in itu. Wa tasiru fi bina'i al-majdi sayrahum. Dan mereka juga berjalan dalam membangun kemuliaan umat ini, sayrahum, sesuai dengan jalannya para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Itu mereka terus berjalan. Itu generasi-generasi pertama dijadikan teladan benar-benar oleh generasi-generasi muslim penerus mereka, ya. Hatta sampailah al-asru, sampai suatu masa generasi berikutnya yang datang belakangan, alladzi inhasara fihi 'anil mujtama'il islami hukmul islami. Sampailah pada masanya di mana inhasara, inhasara itu mulai merosot atau mulai menurun, fihi, di dalam masyarakat tersebut, anil mujtama'il islami, dari masyarakat Islam itu, hukmul Islam, merosot hukum Islam. Maksudnya hukum Islam sudah mulai ditinggalkan, ya, dijauhi, ya, bukan dihilangkan, masih, tetapi mulai ditinggalkan atau dijauhi. Wazalat fil ardi, dan hilang, hilang, ya, zala, yazilu, zala, ya, hilang, fil ardi, dari muka bumi ini, ma'alimu, ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran al-khilafah al-islamiyah, tentang kepemimpinan Islam, ya. Ini apa yang disampaikan oleh Abdullah Nasir Hulwan. Ini pendapat beliau, ya. Wastata'a a'da'ul Islam, dan mereka para musuh Islam, istata'a, mampu atau bisa, ayasilu, mencapai,
ila hadafihim al-khabith, mencapai target busuk mereka. Al-khabith itu artinya kotor. Jadi target busuk mereka, target mereka yang sangat keji begitu ya. Nah, bahasanya itu ila hadafihim al-khabith, itu dalam ungkapannya Ustaz Abdullah Nasiulwan itu ya. Kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya ya. Mohon maaf ini kalau tampilannya kurang nyaman dilihat karena perpindahan halaman ya. Kita besarkan dulu ya. Kita lanjutkan. Semoga terlihat jelas ya. Wa ghardahum ad-dafin, dan tujuan mereka yang terpendam, yang tersembunyi. Mereka punya maksud-maksud yang tersembunyi, tujuan-tujuan yang tersembunyi. Dalam hal apa? Fi tahwilil alamil islami, dalam hal mengubah alam Islam, dunia Islam, ila umamin mutanahiratin, untuk menjadikannya umat Islam itu, untuk menjadikan umat Islam yang saling umamin mutanahiratin, menjadi umat yang saling bermusuhan ya. Wa duwalin mutakhasimatin, dan negeri-negeri yang saling berperang ya. Mutanabizatin, dan saling bermusuhan ya. Tataqadhafuhum al-ahwa, di mana mereka umat Islam itu tataqadhaf. Taqadhaf itu artinya terombang-ambing oleh hawa nafsu mereka sendiri. Wa tajtadhibuhum al-matami', dan mereka dipenuhi oleh rasa tamak rakus ya. Digerokoti oleh rasa tamak mereka sendiri. Wa tafraquhum al-mabadi', dan mereka tercerabut, terpisah. Faraqa yafruqu, terpisah atau tercerabut dari al-mabadi', dari prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar al-mabadi itu, ini maksudnya prinsip-prinsip dasar Islam. Jadi tujuan mereka para musuh Islam itu yang ini ya. Tujuan mereka yang busuk itu ada maksud tersembunyi untuk mengadu domba umat Islam sehingga saling bermusuhan, negeri-negerinya saling berperang, tercerai-berai. Mereka diombang-ambingkan oleh hasrat mereka, hawa nafsu mereka, hasrat untuk berkuasa maksudnya itu ya, saling menguasai, dan mereka digerogoti oleh kerakusan ya, hawa nafsu tadi ya. Kemudian mereka tercerabut, terpisahkan dari prinsip-prinsip dasar mereka itu sendiri, yaitu prinsip-prinsip Islam. Wa yansaquna wara'a syahawat wal maladzat, dan mereka yansaquna, mengikuti hawa nafsu mereka saja, syahwat-syahwat mereka, wal maladzat, dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Wa yatakhabbatuna fi awhalil tahallul wal ibahiyah. Wa yatakhabbatuna artinya adalah yatakhabbat, bertindak atau bersikap serampangan tanpa petunjuk. Bersikap serampangan fi awhali, dalam hal apa? Awhal dalam hal fi awhali tahallul wal ibahiyah. Mereka bersikap serampangan, bersikap seenaknya di dalam kubangan kebebasan ya. Apa-apa diperbolehkan, apa-apa dihalalkan ya. Jadi mereka itu berkubang ya. Yang namanya berkubang itu biasanya kan kerbau berkubang di dalam kubangan lumpur gitu ya. Nah, ini umat Islam dijadikan seperti kerbau gitu. Berkubang di dalam kubangan apa? Kubangan kebebasan yang tanpa batas seperti itu. Wa yasiruna bila hadafin, dan mereka kaum muslimin dijadikan orang yang berjalan bila hadafin, tanpa visi, wala ghayatin, dan tanpa misi, tanpa tujuan ya. Wa ya'ishuna, dan mereka hidup min ghairi ma sa'a ila majdin, hidup dengan tanpa usaha, ila majdin, untuk memuliakan, untuk kemuliaan, wala wahdatin, dan tanpa persatuan, wala kianin, dan kesatuan. Ini tercerai-berai itu tadi ya, hidup tanpa visi misi, tanpa tujuan, tidak ada arah ya, berkubang dalam
kubangan, segala diperbolehkan, segala halal, nggak ada yang dilarang. Gitu. Itu keinginannya mereka, musuh-musuh Islam, keinginan busuk mereka, tujuan busuk mereka yang tersembunyi itu seperti itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau ini sebenarnya dari Al-Quran ya. Kalian menyangka mereka itu bersatu, padahal mereka itu tercerai-berai. Ya, ini penjelasannya wa tadhunnuhum quwwatan walakinnahum ghutha ka ghutha istaili. Kalian menyangka mereka itu kuat, walakinnahum, padahal sebenarnya mereka ghutha, hanyalah buih-buih. Padahal mereka hanyalah buih-buih, ka ghutha istaili, sebagaimana buih yang bisa terlihat ketika banjir bandang datang itu ya. Kan ada buih itu ya. Gak ada apa-apanya itu. Bukan airnya tetapi buihnya. Beda kalau air itu penuh energi, penuh kekuatan yang bisa menghancurkan apa yang dilewatinya. Tetapi kalau buih, dia yang akan pecah ketika dia nabrak suatu sasaran, satu target. Ini menjadi targetnya mereka, kaum musuh-musuh Islam itu, orang-orang yang memusuhi Islam itu. Menghendaki orang Islam itu menjadi buih-buih semata. Banyak jumlahnya tetapi tidak ada apa-apanya. Nah, itu memang menjadi tujuan mereka. Jadi ini bukan membicarakan tentang Al-Quran berbicara bahwasanya orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu mereka saling bermusuhan satu dengan lain, bukan itu. Tetapi ini dipinjam oleh mereka, wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dipinjam oleh mereka. Mungkin digunakan sembarangan untuk tujuan busuk mereka. Ya. Hatta sampai-sampai inna kathiran, banyak sekali, min rijalatil islah. Rijalat bisa kita artikan dengan aktivis. Ya, al-islah itu perubahan. Aktivis perubahan berarti aktivis reformasi. Sampai banyak sekali mereka para aktivis reformasi, aktivis perubahan itu, wa arbabid da'wati, dan mereka para pendakwah atau penggiat dakwah ilallah, pendakwah ilallah, qad i'tarahum al-yas. Mereka diliputi, dilanda rasa al-yas, rasa apa? Putus asa. Ya, wastahwadha alaihim al-qanut. Istahwadha artinya istahwadha itu terpedaya atau dikalahkan oleh rasa al-qanut, rasa lemah. Mereka merasa lelah, capek, ya. Putus asa itu tadi. I'tiqadan minhum, karena ada suatu anggapan di antara mereka, alla sabila, bahwasanya la, tidak ada, sabil, jalan, ila islahi, untuk perubahan hadhil ummah, perubahan umat ini. Jadi mereka menyangka sudah tidak ada lagi jalan untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perbaikan terhadap umat Islam, itu sudah tidak ada. Ya. Habis sudah. Semuanya dilakukan, yang sudah dilakukan itu hanya melelahkan saja, tidak ada gunanya. Ya. Itu dalam pahamnya mereka. Wa alla amala, dan tidak ada lagi harapan, ya, ila, untuk isti'adati, kembali, ila isti'adati majdiha, kembali kepada kemuliaan yang dulu pernah diraih oleh umat Islam. Nah, itu sudah tidak ada lagi harapan, merasa sudah, ya, itu putus asa seperti itu, ya. Gak ada jalan untuk, tidak ada lagi jalan untuk kembali memuliakan umat ini, ya. Kemudian wastirja'i izzatiha wa kiyaniha, dan untuk istirja' mengembalikan izzatiha kepada kemuliaannya, wa kiyaniha, dan kesatuannya. Ya, kira-kira maksudnya itu hampir sama, ya, seperti yang di tulisan sebelumnya, ya, yang di atasnya. Nah, kita lanjutkan. Ini paragraf ini cukup panjang, ya. Kita lanjutkan lagi. Bal, bahkan, wujida, ditemukan, min haula'i, di antara mereka, ad-du'at, para du'at itu, para da'i itu, para penggiat dakwah itu, di antara mereka man, ada yang yunadi, yang menyerukan, bil uzlati al-kamilah, untuk melakukan uzlah, untuk melakukan aktivitas menyendiri. Uzlah, menarik diri dari keramaian, dari masyarakat.
Apa yang maksudnya menarik diri dari masyarakat dunia, tidak perlu lagi melakukan perubahan karena sudah tidak mungkin. Nah, itu yang namanya putus asa. Waltizami ahlasil buyut, waltizam dan mengharuskan ahlasil buyut, mendekam atau berdiam diri saja di dalam rumah. Kenapa kok sampai hal itu terjadi? Ya. Liudhannihim, karena mereka menyangka anna hadzal asra, bahwasanya era sekarang ini, masanya, saatnya sekarang ini, adalah akhiruz zaman, akhir zaman. Ini kira-kira kalau Al-Ustaz Abdullah Nasih Alwan tuh kelahiran 1926, berarti masa dewasanya sekitar 30-an, 40-an begitu ya, mungkin sampai 50-an. Saat itu saja itu sudah menyangka bahwasanya itu sudah akhir zaman dan sudah saatnya kita tidak perlu lagi melakukan perubahan-perubahan terhadap umat ini karena sudah sampai pada titik kulminasi, titik puncak daripada kerusakan umat. Kan informasinya tentang akhir zaman kan umat menjadi rusak seperti itu. Nah, sehingga bagi orang-orang yang tersisa yang beriman, maka tidak perlu lagi, karena tidak mungkin untuk melakukannya, tidak perlu lagi melakukan perubahan-perubahan. Yang perlu adalah menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Itu iltizamu ahlasil bait, kemudian uzlah, ya. Wa ana, sudah datang saatnya, al-awan, waktunya, sudah datang waktunya, ayyakhruja, untuk keluar, al-muslimu, seorang muslim, binafsihi, dengan dirinya sendiri, bibid'i ghanimatin, dengan membawa barang-barang, yatba'u biha, yang dibawa bersamanya, sya'fal jibal, dibawa ke pucuk-pucuk atau ke puncak-puncak gunung, pucuk-pucuk bukit itu. Wa mawaqi'al qitri, dan ke ujung-ujung negeri, pelosok-pelosok negeri. Kenapa itu? Ya firru bidinihi, dia melarikan diri bersama dengan agamanya, minal fitani, dari fitnah. Fitnah akhir zaman maksudnya. Hatta sampai yudrikahul maut, sampai datang waktunya mati, meninggal. Jadi begitu sungguh sangat luar biasa kondisi pada saat itu digambarkan oleh Ustaz Abdullah Nasih Alwan. Saya kira ya mungkin orang sekarang juga akan merasakan hal yang sama, ya. Ketika dia dipenuhi atau dirasuki oleh rasa putus asa dalam merubah atau melakukan perubahan di umat ini. Padahal apakah ia benar sebegitu adanya? Saya kira ya itu kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan saya, mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.